Kompas TV dimanapun Anda berada dan selamat malam teman-teman saya yang sudah ada di studio Kompas TV. Selamat malam. Saya mewakili ya. Tapi kamu seperti habis makan. Oh enggak, kasih kecupan maksudnya. Ada Denta Mira, ada Kamidia Radisti, ada Tara Detuars. Pastinya Anda menyaksikan 3 in 1. Gali informasi, jadikan inspirasi. Yang namanya 3 in 1 itu selalu setiap episodenya kita akan menghadirkan tokoh-tokoh yang apa ya, pasti akan menghadirkan yang hangat di tengah masyarakat. Karena memang sedang jadi perbincangan seru. Ya kan? Seperti tokoh kita pada malam hari ini itu merupakan tokoh dari masyarakat Betawi. Ya, dan juga sekarang dia terjun ke dunia politik dan menjadi politisi Jakarta. Ya, siapa lagi kalau bukan kita panggil langsung sebagai tamu 3 in 1 malam ini Pak Abraham Lunggana atau Pak Haji Lulung. Selamat malam. Selamat malam. Malam Mbak Denta. Malam Mbak Disti. Selamat malam. Pak Haji sangat gagas. Karena saya kalah gagah nih kalau kayak gini. Tahunnya kelihatan banget Iya. gitu ya. Dan pemirsa sebelum kita bincang hangat dengan Pak Haji Lulung, kita simak dulu yang satu ini. Si Kumbang Tenabang. Itulah salah satu julukan untuk Abraham Lunggana atau yang biasa disapa dengan Haji Lulung. Ibarat kumbang, Haji Lulung adalah satu figur penting di sentra bisnis Tanah Abang. Di Tanah Abang, penyandang gelar sarjana hukum ini mendirikan Koperasi Bina Tanah Abang dan memiliki kantor pengacara. Haji Lulung juga menampung ribuan orang untuk bekerja di sejumlah usaha sektor informal yang ia kelola, seperti perparkiran, jasa keamanan, dan penagih hutang. Kisah Haji Lulung tak cuma tersohor karena perang pernyataannya dengan Wakil Gubernur Jakarta, Basuki Cahayapurnama. Lika-liku kehidupan keluarganya yang kesulitan ekonomi di masa lalu menempa Lulung muda untuk aktif di organisasi kepemudaan. Setelah sukses di Tenabang, Haji Lulung terjun menjadi politisi di Partai Persatuan Pembangunan hingga menduduki kursi Wakil Ketua DPRD Jakarta. Pak Haji Lulung. Tapi saya tertarik dengan nama panjang dari Pak Haji Lulung, Abraham Lunggana. Itu ada arti khususnya kah, Pak? Ada Apa arti. itu, Jadi Pak? gini, orang tua saya namanya Abdurrahim. Dia pejuang veteran 45. Kebetulan pada saat mendapat tugas pembebasan Irian Barat itu dia ditugaskan ke Irian Barat sana. Terus waktu beberapa lama dia kontak senjata, terus kena tembak. Kakinya ditolong oleh namanya Abraham. Oh gitu. Kebetulan kemudian beliau juga senang membaca sejarah Abraham Lincoln, presiden pertamanya Amerika. Jadi ada muncullah tuh nama Abraham Nah, kaitannya nama saya tadi, karena pembebasan Irian itu namanya Operasi Mandala, tahun 59. Waktu ayah saya dikirim ke Irian itu, usia kandungan di ibu saya itu 2 bulan. Oh gitu. Okay. 2 bulan, tugas di sana 9 bulan. Jadi waktu saya lahir, ayah saya masih di sana, masih tugas di sana. Lunggananya? Abraham Lunggana, itu singkatan dari Lincoln. Oh, jadi arti dari Lincoln gitu, Abraham Lincoln. Pak Haji Lulung, kalau kita bicara soal karir politiknya Pak Haji Lulung, sekarang kan udah dikenal sebagai politisi Jakarta ya, apalagi selamat dulu nih sudah terpilih menjadi Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta. Tapi kalau kita sebelumnya, Pak Haji ini lebih dikenal sebagai kader P3 yang sangat loyalis dengan Pak Surya Dharma Ali. Seberapa loyalis Anda sebenarnya? Iya, karena kita cuma punya komitmen, ya, komitmen terhadap partai. Kita punya komitmen kepada semua pendiri-pendiri partai. Bagaimana kita sebagai penerus partai ini untuk terus berjuang membesarkan partai ini. Kemudian kalau tadi dikatakan saya adalah orang yang idealis dengan Pak Surya, karena saat ini memang Pak Surya sedang menjadi pimpinan pusat Partai Persatuan Pembangunan. Tapi kemarin sempat ada konflik dengan beberapa pimpinan di P3 yang kemudian juga. ada masalah di sana, saya mencoba saya ada di tengah. Memang seperti apa sebenarnya yang benar dan yang tidak benar dari konflik internal P3 itu? Iya, ini kalau saya lihat memang seorang ketua umum kan harus diberhentikan dalam muktamar.
Tidak boleh ketua umum itu diberhentikan di pengurus harian. Ada 25 DPW kan Pak yang punya suara yang bukan. sama Ya, artinya pengurus harian itu tidak termasuk DPW. Substansi untuk memberhentikan ketua umum itu pada muktamar. Kalau yang saya ingat dulu tuh celah konfliknya kan muncul ketika Pak SDA nih, kalau boleh saya panggil itu ya, Pak SDA tiba-tiba muncul di GBK mendukung Pak Prabowo yang katanya itu bukan suara partai. Nah itu sebenarnya gimana sih? Pakai seragam partai waktu itu. Ya, gimana? Artinya begini. Itu berawal dari surat 1109 tentang instruksi DPP melarang setiap fungsionaris DPW, bukan fungsionaris DPP nih, fungsionaris DPW. Saya hafal sekali surat itu karena diberikan kepada seluruh DPW, kepada seluruh fungsionaris DPW, kepada seluruh caleg DPP, kepada seluruh caleg urutannya secara struktur ya. Dilarang baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama datang ke tempat kampanye partai lain gitu, kira-kira begitu. Kemudian tiba-tiba Pak Surya diundang sebagai ketua umum partai, diundang oleh Ketua Umum Partai Gerindra. Datanglah beliau ke sana. Itu pintu masuk yang menjadi masalah. Kemudian saya meluruskan karena di sana ada teman-teman teman-teman seluruh DPW, saya bilang, kita ini orang-orang terpilih semua. Arti terpilih, kita ketua DPW yang dipilih secara musyawarah di wilayah. Coba baca surat 1109 tentang instruksi itu. Dan di situ tidak terlihat satupun redaksi bahasanya itu ketua umum terlibat dalam surat itu. Kemudian diperbolehkan. Kemudian bagaimana mungkin kalau ketua umum terikat dengan surat itu, sebagai ketua umum tentunya akan melakukan lobby-lobby politik. Sampai akhirnya bergabung di Koalisi Merah Putih, terus kemarin ada gonjang-ganjing di MPR, terus merasa sakit hati nih ceritanya P3. Saya pikir tidak. Polisi itu bagaimana isu pada saat itu, bagaimana keadaan saat itu, bagaimana kita bersikap saat itu tentunya. Kan ini untuk kelangsungan partai kita. Karena orang-orang yang duduk di partai, orang-orang yang duduk di parlemen itu punya tanggung jawab dengan bangsa dan negara. Oleh karenanya itu tidak sederhana kita melihat itu. Bagaimana isu politik itu kan begini, kalau kita mau cerita fair nih, ketika P3 partai pertama yang mengusung, yang berkoalisi dengan Partai Gerindra Prabowo, kemudian secara normatif kemarin semua disumpah dan kita kemarin mencari pimpinan DPR. Di situ P3 tidak dapat gitu kan. Kemudian memang kesepakatannya nggak dapat. Tidak dapat. Kemudian di MPR juga nggak dikasih P3 juga. Itu harusnya dapat. Harusnya dapat. Kemudian dalam proses perjalanan tidak dapat, akhirnya P3 memilih. Karena kenapa? Itu kan isu politik saat itu. Kenapa demikian? Kok kita nggak kebagian kursi yang namanya pimpinan? Kenapa sih orang ribut? Kenapa P3 ribut pimpinan? Iya, supaya kita punya legitimasi. Tapi akhirnya nggak dapat juga ya Pak? Enggak, kita ada hal-hal yang kita perjuangkan untuk rakyat nantinya. Kalau sebuah undang-undang misalkan kita bahas dan kita menjadi pimpinan, kita salah satu wakil ketua yang menandatangani kepentingan rakyat itu. Itu sumbangan pemikiran dari partai yang sekarang ada gitu. Tapi justru sekarang masyarakat melihatnya berbeda ya. Kita kadang melihatnya dari segi kok kayak mereka gondok-gondokan sendiri sih. Jadi kayak sekarang gini, kalau Pak Haji Lulung mau menyampaikan ke masyarakat apa sih yang sebenarnya menjadi goodwill dari mereka yang duduk di gedung dewan lah istilahnya seperti itu. Yang seharusnya diperjuangkan itu apa? Iya, ini kan salah satu hal yang menjadi tanggung jawab masing-masing partai. Kalau saya misalkan ada di pimpinan, analoginya nih, analoginya saya adalah salah satu pimpinan DPRD DKI. Tupoksi DPRD itu atau tupoksi DPR sama, membuat undang-undang. Kalau di Jakarta itu membuat peraturan daerah, melakukan budgeting, terus melakukan pengawasan. Saya salah satu P3 di situ. Sekarang anggaran belanja di Jakarta itu 72 triliun, ya kan? Kami di Badan Anggaran sama-sama membahas, kemudian kami salah satu partai yang dominan di sana ikut menandatangani anggaran belanja. Anggaran belanja untuk apa sih? Anggaran belanja bersama-sama pemerintah daerah untuk melakukan percepatan pembangunan di daerah. Kira-kira begitulah. Nanti kita lanjutkan aja obrolan ini. Karena saya mau tanya juga nih sama Pak Haji Lulung. Jadi waktu kemarin pas pelantikan DPRD, ada 200 orang ya Pak Haji ya, sekitar 200 anggota DPRD yang dilantik kemarin.
Yang DPRD di DKI DPRD Jakarta. 106. 106. Tapi karangan bunganya banyak banget, khususnya buat Haji Lulung doang. Iya, bunganya juga banyak sekali pasti. Seberapa fenomenalnya seorang Haji Lulung. Tentunya sesaat lagi pemirsa hanya di 3 in 1. Bahkan Pak Ahok suka ngomong, ini kita kayak Tommy and Jerry ya Pak Haji. Iya, gitu. kadang Saya bilang, baik, kadang- makanya saya bilang, you ngomong yang teratur dong. Nanti kalau sudah jadi gubernur beneran gimana nih, Pak Nah Haji? makanya saya bilang, Ya pemirsa, masih di 3 in 1. Gali informasi, jadikan inspirasi. Oh, inspirasi gitu ya, semangat banget. Sama seperti saya, hari ini juga sangat semangat ketemu Pak Haji Lulung. Pak Haji, kalau bicara soal bagaimana awal mula Pak Haji ini tertarik terjun di politik. Apakah memang tergerak, kayaknya udah saatnya saya nih ambil bagian di politik nih. Ada yang mau dikejar kah, ada yang mau ditarget kah. Bahkan di DPRD kemarin jadi mendapat suara terbanyak ya Pak Haji ya? ya insya Allah. Oh ya Nah gitu ya. itu gimana Se-Jakarta ceritanya? seluruh kader P3 paling banyak Pak Haji waktu itu? Ya insya Allah. Udah 2 kali periode paling banyak saya. Apa yang membuat Anda bisa begitu terkenal dan pada akhirnya bisa meraih suara terbanyak? Ya, masuk wilayah politik tuh sebenarnya kebetulan aja. Kebetulannya gimana Jadi Pak? gini, jadi perkembangan situasi zaman yang menuntut saya, yang pertama adalah saya memang dari kecil pekerja, kemudian ada saudara saya mengajak saya di organisasi pemuda tahun 80, namanya Pemuda Pancamarga. Pemuda Pancamarga. Ya, anak-anak pejuang gitu. Artinya saya ikut itu lama sekali, kemudian saya baru tahu kalau organisasi itu menjadi underbow Golkar saat itu. Ya saya jalankan aja itu, kemudian tahun 2000 saya mulai baru masuk partai. Sampai akhirnya tahun 2009 terpilih menjadi ketua DBC. Anggota dewan, kemudian terpilih menjadi pimpinan, salah satu pimpinan dewan. Dan yang kedua saya ditugaskan dari Dapil Jakarta Pusat, saya ditugaskan Dapil Jakarta Barat oleh partai. Tadinya kan orang lapangan nih, terus tiba-tiba oke deh pada akhirnya ikut terjun ke politik, itu apanya? Ya ini mengalir seperti air saja. Ketika saya jadi rebutan gitu waktu itu. Ada yang mau narik saya ke partai ini, ada yang mau narik ke partai ini. Jadi tahun 2000 saya naik haji, terus di sana saya terinspirasi. Saya pengen jadi donatur gitu. Nah kemudian saya pulang dari Mekah, dari haji, kok teman-teman ngajak saya gitu. Udah masuk aja jadi kepengurusan gitu. Ya saya masuk saat itu, terus memang kan saya dari kecil aktif kerja kan. Terus aktif ya jadi caleg, ya sudah jadi gitu. Nah, tadinya awalnya mau jadi donatur saja, terus akhirnya masuk ke dalam P3. Nah di dalam P3-nya sendiri, Anda juga jadi sumber dana nggak Pak? Alhamdulillah kalau saat ini ya kita kalau sedikit-sedikit kita isi lah ya. Bener nggak sih Pak katanya harus nyuntiknya itu sampai 1 M gitu di P3 sendiri? Oh enggak, kita lihat kegiatannya. Kalau kegiatan musyawarah kan kita membutuhkan uang besar ya, perlu makan. Rapatnya itu juga 2 hari, kadang-kadang 3 hari kan. Dan peserta rapat itu kan anggota kita sendiri. Apa ini juga yang akhirnya setiap parpol itu, apalagi yang misalkan duduk di parlemen gitu ya, mereka harus memutar otak bagaimana caranya punya posisi strategis untuk bisa membiayai putaran partainya. Kalau saya katakan kalau belum bisa mandiri jangan masuk menjadi pengurus partai gitu. Kalau belum bisa mandiri, kalau saya berpedoman, apalagi kalau mau fight menjadi pemimpin. Kalau belum bisa mandiri, jangan mimpi jadi pemimpin lah gitu. Artinya kita mesti punya basic swasta dulu lah. Dari swasta tuh baru kita bisa kan menjalankan roda organisasi. Pak Haji, ngomong-ngomong Pak Haji ini makin terkenal sejak sering ribut-ribut sama Pak Ahok. Kayaknya mungkin masyarakat lebih banyak yang tahu itu juga. Apa sih sebenarnya yang membuat begitu
nggak suka gitu ya kayaknya sama Pak Ahok. Mungkin bukan bilang dibilang nggak suka kali ya Pak Haji, mungkin ada ketidaksamaan. Ada yang nyentil kayaknya, yang akhirnya menyentil, akhirnya nggak aja ya gitu. Ya, sebagai orang yang duduk di kepemerintahan, karena ada Undang-Undang 27 tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2010, bahwa DPRD dan pemerintah daerah itu adalah pemerintah daerah. Oleh karenanya gubernur dan wakil gubernur itu mitra kerja kita di pemerintah. Kalau ada kawan yang ngomongnya nyeleteh tidak substansi, saya kan perlu ingetin. Coba saya di tengah-tengah masyarakat saya tanya, etika dan norma itu budaya bukan? Semua sepakat budaya. Ketika ada orang nyeleteh, apalagi dia pimpinan daerah nyeleteh, terus orang bagaimana bicaranya? Kok pimpinan daerah kok ngomongnya begitu? Saya sebagai kawan kan ngingetin. Kemudian saya sampaikan lagi, etika dan norma itu sesungguhnya bukan hanya budaya. Etika dan norma itu sesungguhnya adalah undang-undang yang kekhususan yang harus dilaksanakan oleh seorang gubernur dan wakil gubernur. Ini yang mesti tahu persoalannya, ini substansi. Kalau seorang wakil gubernur tidak bicara substansi undang-undang itu, artinya sudah melanggar. Itu undang-undang. Memang yang dianggap melanggar etika dan norma menurut Pak Haji yang mana? Iya tadi kalau ngomongnya nyeleteh gitu kan. Yang terakhir sajalah, ya enggak. DPRD, sebenarnya saya kagak mau nih ngomong Pak Ahok nih, udah close saya. Nggak apa-apa saya yang tanya kok udah Pak Haji. Udah close, minta maaf saya bilang. Saya nggak mau, karena saya nggak mau akhirnya dilihat di publik harusnya itu bekerja sama juga bukan, kan, akhirnya di publik itu Pemda. jadi tidak baik. Head to head Haji Lulung dan Ahok, makanya saya lebih calling down. Tapi berarti kenapa harus melalui media? Kenapa nggak misalnya langsung aja ketemu langsung tatap secara muka pribadi langsung. Ya, gitu. yang mesti disalahin siapa sekarang? Kita kalau sombong sama media dibilang sombong, susah kan kita ngadepin media ini. Saya nih ngumpet nih, makanya saya bilang teman-teman media minta maaf, saya tidak mau ngomong soal Ahok lagi ya. Apa yang harusnya menjadi jalan tengah? Karena kalau kita lihat akhirnya Yang ada dilihat beberapa publik kelompok ya. juga yang akhirnya kontra dengan hal itu gitu kan ya. Yang khususnya yang pasti sependapat dengan Pak Haji. Gitu. Apa yang akhirnya harus menjadi penengah? Udah kemarin sudah kalau saya pikir, saya pikir harus cepat klarifikasi. Saya dari tahun pertama saya berseteru persoalan beda pendapat. Bahkan Pak Ahok suka ngomong, nih kita kayak Tommy and Jerry ya Pak Haji. Gitu. Kadang saya baik, bilang, kadang makanya saya bilang you ngomong yang teratur. Hubungannya gimana kan terakhir ada cipika-cipiki. Sekarang hubungannya bagaimana? sudah baik kata Pak Haji. Saya pikir gak ada secara Nggak ada pribadi saya masalah. kagak ada masalah. Tidak ada masalah sedikit pun secara pribadi. Cuman dia jangan mengganggu masyarakat. Pak Haji nggak akan menghambat kalau memang akhirnya Pak Ahok jadi gubernur. Saya orang yang pertama yang ngomong. Pak Jokowi dan Pak Ahok adalah hasil konstitusi. Tidak ada satu orang pun yang bisa melarang Pak Ahok jadi gubernur karena konstitusi. Tapi pada saat proses dia mau menjadi gubernur, ya dia harus baik-baik dong. Pak Ahok sebenarnya begini, dia punya tugas yang sangat efektif. Ketika dia jadi wakil gubernur, dia punya tugas mulia. Ngapain? Dia harus menekan perbedaan. Dia harus tugas dia menekan Bukannya perbedaan. karakter Pak Ahok itu sama 11-12. Nah, Wah, dia Agus nih. Wah kaget siapa nih kayaknya. Pak Haji? Oh ya. Selamat Kenapa malam kita- Pak. Selamat malam. Tadi saya mau ngomong, bukannya karakter Pak Ahok itu kurang lebih 11-12 sama Pak Haji, spontan di depan media Iya, juga. tapi nggak boleh Pak. Yang menyangkut etika dan norma itu kewajiban dia harus menjalankan. Nah kebetulan ada Pak Agus nih, saya mungkin mau bertanya juga dulu karakternya Pak Haji Lulung tuh spontan juga kan Pak ya? Dari dulu begitu kah? Atau mungkin justru sekarang ini makin Lebih kalem. bergejolak atau bagaimana Atau gitu mungkin kan? ditahan sebetulnya. Karena Pak Agus ini adalah teman dari kecil, katanya teman dari waktu main kelereng di got-got gitu katanya itu masih udah temenan baik banget. Iya. Ya, nanti kita obrolin bersama, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di 3-in-1. Ngapain? Dagang pasar loa. Jadi orang-orang tua sini buat dagang pasar loa. Karena saya masih kecil, pegangan saya cuma sikat kaut sama minyak tanah.
pemirsa, masih di 3 in 1, gali informasi, jadikan inspirasi. Kita bersama dengan teman masa kecil Pak Haji Lulung, Bapak Agus Salim. Kalau tadi kita sempat bilang bahwa Pak Haji Lulung itu kan orangnya sangat spontan dan bisa dibilang keras juga. Apakah memang seperti itu sosoknya? Iya, setahu saya memang dari kecil memang Dari teman kecil? main dari SD. Coba dijelaskan teman mainnya, teman main gundu, Ya, main bola. main segala-galanya Oh, lah, main segala-galanya. baik gundu, kelereng tuh, maupun olahraga seperti bola, tenis meja. Kami ya Itu sama-sama di lah. Tanah Abang ya Pak? Di Tanah Abang. Oh. Kebetulan kan satu RW. Nah, sampai pada akhirnya tahun 72 masuk SMP, tahun 75 pisah. Jadi ketika ayah meninggal, saya meninggalkan seluruh aktivitas sekolah, main, udah nggak ada lagi bermain. Saya ke pasar, saya mencari barang-barang Pak bekas. Haji anak paling besar? Anak nomor 7 dari 11. Nomor 7 dari keluarga. 11. Oke. Jadi 3 meninggal, saya anak nomor 7. Jadi kalau ngapain sih ke pasar? Ya saya cari itu tadi, bekas yang bal-balan bahan. Cari sampah lah kasarnya gitu. Jadi kalau habis subuh saya lari ke sana, saya tungguin orang buka bal-balan dan mereka usir saya waktu itu. Nggak boleh. Saya nggak mau kalah pinter. Saya cari tukang timbangnya kan waktu itu. Saya cari tukang timbang ketemu. Saya bilang, "Kok ajak saya kerja dong," saya bilang. "Ngapain? Saya mau cari sampah," dia bilang. "Ya udah jangan nyari sampah, di sini aja kerja, bantu nimbang 3 hari." Aku kagak mau, karena kan mau makan setiap hari kan. Akhirnya aku bilang cariin tempat deh. Akhirnya dikasih, dikumpulin semua tuh orang-orang pemulung. Ini kasih tempat ya katanya. Ya udah aku nungguin aja di beberapa toko. Kalau buka balan itu kan ada karung, ada per, ada kardus. Ya modal itu aja aku bawa ke tempat timbangan tuh aku timbang. Kalau Pak Agus dulu tahu nggak waktu Pak Haji itu sudah mulai melanglang buana ke pasar? Oh, jadi jarang ketemu di sekolah atau jarang ketemu bermain gitu pertamanya? Iya, waktu masih di SMP memang kita masih ngumpul-ngumpul bareng. Setelah dia lulus ya sudah nggak ketemu lagi. Udah nggak Ketemu-ketemu tahun 81. Itu bagaimana Pak Haji Lulung berjuang pasti nggak pada akhirnya ya Awalnya bisa mungkin survive nancepin ya. buku di situ. Betul. Apalagi waktu itu kan berarti usianya masih muda juga kan. Kalau Pak Agus, Saya berhenti sekolah. Saya bilang, "Bu, saya berhenti sekolah aja." Karena adik-adik saya kan perlu ongkos. Kalau malam subuh saya cari makan di pasar pungut sampah. Terus kalau siang tuh selama 3 tahun saya bantu-bantu orang tua di Tanah Abang Bukit Auri. Ngapain? Dagang pasar loak. Tapi kalau kita sudah menghadirkan Pak Agus Salim itu pasti kurang lengkap kalau kita juga nggak mengorek-ngorek soal ya masa kecilnya ya. Kayaknya Pak Haji ini tipenya jahil-jahil juga gitu. Pak Agus Dia pernah dijailin atau mungkin pernah berantem justru? Kalau jahil ya namanya masa remaja pasti ada lah. Nah, kadang-kala yang memang bikin terkenang. Yang masih keinget sampai sekarang Iya, apa Pak terkenang Agus? nggak lupa tuh kalau lagi ngumpul. Entah dari mana tahu ada petasan tuh. Nah itu kaget semua. Ngibrit semua. Iya. Hilang. Tapi kalau masalah disiplin memang sepertinya dari kecil memang Pak Haji sudah sangat Kalau disiplin memang disiplin. Baik main sepak bola atau apa, jam pun juga ada memang konsekuensi kalau waktu ya. yang sekarang ada perubahan nggak dari Pak Haji Lulung kecil dengan yang sekarang ini? Apalagi yang mungkin sering dilihat di TV gitu ya. Nggak nyangka dia. Nggak nyangka. Nggak nyangka. Iya nggak nyangka lah. Artinya berubah banget apa? Berubah banget. Berubahnya apa yang membedakan dari dulu masa kecil dan sekarang? Berubahnya dia kalau dapat pekerjaan nih, dapat rezeki, diambil dulu bagian untuk anak yatim, untuk janda-janda, baru nanti dibagi kepada teman-teman yang bekerja. Apakah itu yang pada akhirnya membuat Bapak disebut sebagai Godfather Tanah Abang gitu ya? Iya. Kalau menurut Pak Haji Lulung sendiri, apa yang membuat merasa bahwa oke, saya pantaslah dibilang seperti itu? Sebenarnya begini, saya tidak menafikan itu ya. Bahasa itu kan bahasa di luar. Ya. Ketika saya ada di dalam itu, saya punya konsep. Konsep itu yang pertama adalah konsep padat karya. Yang kedua adalah bagaimana saya bisa dapat 1% dari uang yang berputar di situ. Oke. Kemudian saya membuat konsep investasi lingkungan mensinergikan itu. Dapatlah saya sekitar 15-30 orang. Alhamdulillah mereka sampai hari ini masih bekerja. Apa sih Pak pekerjaannya? Ya pekerjaan macam-macam. Misalkan? Dari
pengelolaan sampah dan oke. parkir, Oke. terus keamanan. Kita mau lihat juga dari masyarakat luas, seberapa terkenalkah Pak Haji Lulung? Ini ada tayangannya nih Pak. Haji Lulung yang kemarin pakai Lamborghini hijau itu ya, yang parkir di DPR. Saya tahu Haji Lulung kan waktu pembersihan Tanah Abang ya. Dulu kan yang tidak setuju dengan Jokowi. Kenal, saya orangnya gitu deh, baik dah. Saya taunya dia orang Betawi asli ya. Tahu, dia wakil ketua DPRD Jakarta. Menurut saya dia orang yang keras ya, terus juga suka gontok-gontokan, tapi nggak tahu deh itu bener apa, kerjanya bener apa enggak. Yang punya Lamborghini hijau itu ya, dia orangnya keras, tegas juga sih Mas. Haji Lulung siapa ya? Nggak kenal. Kayaknya yang terakhir kalau nggak kenal itu Bukan berarti orang Jakarta. lagi belanja ke sana grosiran. Siapa ya? Nah, itu kan langsung bingung. Tapi dua tadi bilang Lamborghini-nya loh ternyata yang nyangkut di masyarakat. saking kerja kerasnya akhirnya bisa membuahkan hasil. Kayaknya banyak nih mobil mewah yang punya ya Pak Haji. Alhamdulillah ya Pak Haji ya. Enggak, kalau gini, ini kan kedekatan saya dengan masyarakat lokal. Jadi saya punya historis yang cukup banyak. Ada dari orang dari kecil sampai besar. Artinya usaha. Ada orang secara individu ya, dari usia yang masih kecil sampai dewasa. Itu kedekatan saya. Oke. Sempat berhadapan sama kelompok-kelompok yang punya pikiran sama nggak Pak Haji? Tidak pernah. Tidak Karena pernah. saya tidak pernah mau bentrok. Saya konsepnya Tapi ada sebenarnya. tidak ada. Tidak pernah ada itu. Jadi tidak pernah ada satupun yang bentrok. Kalaupun di luar sana ada bentrok, bahkan saya diminta seru turun gitu untuk menyelesaikan masalah-masalah. Makanya saya tidak menafikan Haji Lulung adalah orang yang begini di Tanah Abang, yang ngomong-ngomong negatif lah, nggak pernah menafikan. Saya cuma yakin aja, ketika saya menjadi seorang yatim dan ibu saya masih hidup, saya yakin ini juga berkat doa ibu saya. Luar biasa. Ini saya yakin ini saja. Dan apapun yang dikatakan oleh orang, saya preman dan segala macam, saya yakin Allah akan menjawab dengan waktunya. Jadi waktu yang menjawab ini kepada saya, biarkan saja. Dan sampai anak saya ngomong, Papa dibilang ini, saya bilang biarin aja nggak apa-apa, saya bilang. Kalau Pak Agus sendiri pernah nggak merasa bahwa Pak Haji Lulung ini akan menjadi seperti sekarang ini? Itulah saya memang nggak nyangka juga, maka bangga juga pada akhirnya. ikut bangga sebagai sahabat. Iya, harus. Terima kasih Pak Agus ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi tentu saja Pak, masih panjang soalnya pembicaraan kita. Kita harus break sebentar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Jurus Tanah Abang tuh pakai gini, gitu. Itu apa? Waduh, kuku ada hubungannya dengan kuku macan. Ini Ya pemirsa, tentu saja kita kembali lagi dalam 3 in 1 dan kita masih berbincang-bincang bersama Pak Haji Lulung. Iya. Ini kalau tadi kan namanya adalah Abraham Lunggana dan akhirnya dipanggil dengan Lulung. Itu biar lebih singkat, kenapa nggak Abraham? Kenapa akhirnya ibu ya lebih yang memilih memanggilnya Iya. Lulung? karena waktu main bola sama Pak Agus tadi, kalau tuh bola kecebur ke got, Lung gitu ya? waktu itu nggak boleh ngambil selain aku. Oh gitu. Kenapa? Karena dari situlah dia bilang tukang tulung gitu. Dan Jadi nyambung juga. udah dipanggil Lulung aja gitu. Tapi akhirnya juga banyak yang merasa bahwa kerja keras Pak Haji ini sangat membuahkan hasil ya. Amin, insya Allah. Selain mendirikan banyak juga perusahaan-perusahaan gitu kan. Dan itu akhirnya kan juga mempekerjakan banyak sekali masyarakat. Banyak sekali. Nah ini awal modalnya, artinya kan untuk membangun sebuah perusahaan ini butuh modal awal ya. Itu seperti apa? Ya waktu itu kan kita
bangun koperasi dulu waktu itu. Kita bangun koperasi, terus waktu itu kita masih informal. Belum ada yang namanya tender-tender dulu. Ya, tahun-tahun yang lama itu. Kita dipercaya untuk mengelola itu saja dengan perjanjian-perjanjian. Lama-lama, kita kan udah punya modal tuh. Lama-lama tuntutannya bahwa mau mengelola tempat apapun itu harus kontrak dengan badan hukum, dengan perusahaan. Tuntutan itulah ya menjadi tuntutan kami gitu, saya, Jelung dan kawan-kawan untuk bergerak membuat satu perusahaan. Punya kantor pengacara juga ya? Mendirikan kantor? Punya. Jadi saya ngenyam akademis itu setelah saya sudah bisa mandiri. Sudah mandiri, saya baru ikut kuliah dan saya dapat T1 gitu. Kenapa kantor pengacara Pak Haji? Kan nggak punya latar belakang sekolah artinya hukum kan ataupun mungkin apakah mendukung tuntutan situasi kondisinya. Atau Pak Haji melihat ada peluang bisnis juga di situ. Karena gini, orang di Tanah Abang itu perlu persoalan hukum kan. Pasti banyak. Banyak persoalan-persoalan yang timbul ya, utang piutang dan segala macam. Butuh konsultasi hukum. Kalau konsultasi hukum di saya gratis. Kalau sama orang mungkin banyak ya. Dan saya bilang sama teman-teman, udahlah kalau soal keamanan kita bantu pedagang, soal hukum sarananya ini udah saya sediain gitu. Bayangkan saya bilang, kenapa sih saya berpikir 1% dari perputaran uang itu kita mesti dapat? Nah, itu yang dilihat Pak Haji ya. Artinya bukan persoalan uang. Termasuk kepuasan batin di mana saya bisa menciptakan lapangan pekerjaan gitu. Tapi sebagai anak Betawi juga seharusnya sangat-sangat tahu ya dengan jurus-jurus silat ya. Apalagi tadi ketua apa Pak Haji? Pemuda Pancamarga. Mau nggak kita pengen nih sedikit melihat jurus-jurus silat pendekar Betawi dari Tanah Abang. Nggak afdol kalau nggak bisa silat lagi. Iya, ini sebenarnya jurusnya jurus kombinasi. Jurus kombinasi antara jurus Tanah Abang dan Kuitang sebenarnya. Iya, saya kalau jurus Tanah Abang tuh pakai gini. Gitu. Itu apa? Waduh, kuku ada hubungannya dengan kuku macan. Ini kalau orang pegang di sini, itu kita tepok gitu. Kita tepok, kita bisa ambil gitu. Kalau buat perempuan. Gimana tahu gitu-gitu. Kalau perempuan aku ajarin anak aku kalau diperkosa. Gimana tuh? Jadi minta maaf. Ada contoh nggak sini satu laki-laki? Coba ada satu laki-laki sama satu perempuan. Yang gede. Perempuan juga yang gede laki-lakinya. Waduh, yang gede ini gede nih. Oh, ada Mas Benung. Perempuan butuh juga. Ini dalam keadaan tidur misalkan. Ya. Misalkan ini saya wanita dicekek gitu kan. Gini misalkan dalam keadaan ini mau dinin. Ini gampang aja nih dalam tidur, ini gini nih itu. Tapi kadang-kadang kalau perempuan tuh kan nggak punya tenaga sebesar itu ya. Itu tenaganya. Pasti kuat kalau lagi berontak kan lagi namanya pengen nyelamatin tenaga diri. dalam ya jadinya ujung-ujungnya. Diginiin gitu ya Pak Haji ya. Udah ya. Oke. Luar biasa. Itu tadi kalau di leher, kalau di bagian lain ya nanti lah ya Pak ya. Ada dibalikin aja deh. Tapi benar ya Pak Haji ya, kehidupan di Tanah Abang itu memang keras ya Pak Haji ya. Iya, sebenarnya terbalik orang melihat. Tanah Abang itu kondusif. Tanah Abang. Assalamualaikum. Kedoyan nanya. Ini kayaknya nikmat sekali itu. My brother is become a great man. Mama Rina. Perkenalkan dulu siapa di sini? Adik ke berapa nih Pak Haji? Adik ke berapa ya kamu? Lupa lagi. Habis saya ya? Habis. Langsung di bawah Habis abang. Aku. Nah ini apa ini yang dibawa ini? Wanginya sampai sini loh. Ini kesukaannya Bang Haji. Apa itu? Ini namanya nasi goreng kunyit Cianjur. Nasi goreng kunyit Cianjur. Kok ada Cianjurnya bukan nasi goreng Betawi gitu? Saya pikir nasi kebuli atau nasi kuning ini justru bukan ya? Nasi kuning, bukan. Nasi Cara goreng masaknya kunyit. beda. Aku seneng ini aja nih. Ini ikan teri. Biasanya siapa yang masak nasi ini sampai jadi makanan favorit? Nyonya. Oh, istri maksudnya. Ibu saya. Oh, Ibu saya. Terus regenerasi jadi istrinya Pak Haji. Oh gitu. Tapi tadi kan kita lagi bicara mengenai masa kecil Pak Haji Lulung yang membantu keluarga, bekerja juga untuk membantu keluarga. Seperti apa sih sosok kakak gitu ya yang berkorban untuk keluarga itu seperti apa? Oh iya, semenjak bapak saya meninggal, Pak Haji yang banting tulang untuk kami. Dari SMP Pak Haji sudah mulai dagang.
ngumpulin barang-barang apa aja. Dari barang-barang bekas, koran, entah kardus, entah ya banyak, ke pasar loa apa. Tapi semangatnya dia bilang ini barang bekas tapi duitnya tidak robek. Itu yang saya pegang dari sekarang. Nah, cerita unik lainnya? Dan cukup lama sih ya, di pasar loa itu cukup lama. Sampai saya pernah mau beli sepeda, ibu tanya uang dari mana kamu katanya. Bu, saya mau beli sepeda. Ibu aku kan mikirnya kan seperti anak-anak yang punya ayah kan, layaknya gitu. Dibeliin sama ayahnya gitu ya. Kalau yang sepikir ibu kan beliin sama ibu gitu. Aku bilang aku udah punya celengan. Gitu. Tapi waktu aku beli sepeda itu dia mikir lagi kan, tiba-tiba sepedanya aku bikinin karung belakangnya. Karena memang adik-adik saya kan nggak tahu aktivitas saya di luar kan. Jadi saya bikin karung untuk apa? Untuk cari barang keliling. Jadi kalau tukang loa itu biasanya cari barang keliling ke kampung-kampung kan. Pakai beli tip bekas, kipas angin yang bekas. Nah itu kita beliin. Kalau aku pagi datang, ya taruh aja di truk. Orang pada beliin. Jadi aku udah pulang. Jadi sebenarnya pada saat siapa lagi nih? Siapa lagi? Jadi rame deh. Sebentar. Silakan. Pak Haji. Coba. Wah, apa kabar? Sehat. Mas Tirta ini. Silakan Mas Tirta. Anak keberapa, Pak Haji? Anak Berarti kedua. anak kedua. Ini yang nanya, Papa, kok Papa katanya di TV begitu Pak gitu? Bukan? Enggak, yang nomor 3. Oh yang nomor 3. Ya, makanya waktu itu kan aku di semua TV ngejar aku. Aku pikir biarinlah, ya nggak nanti yang jawab juga pasti waktu kan. Tapi karena anak-anak aku udah gede, aku perlu penjelasan kan. Apalagi harus mengcounter isu itu di media televisi kan. Yang kedua aku megang organisasi sudah tingkat nasional, ketua umum. Membawahi 520 tingkat kota dan 33 provinsi. Harus clear kan? Iya benar. Makanya aku mau datang ke televisi di Metro saat itu. Pas kejadiannya isu-isu preman itu. Gitu. Baru aku menjelaskanlah persoalannya gitu. Supaya dia tahu. Nah sekarang Tirta ini yang banyak ngurusin urusan-urusan saya di Tanah Abang setelah saya gitu. jadi. Penerus. Banyak adik-adik saya juga di perusahaan-perusahaan adik-adik saya juga. Jadi penerus Pak Haji juga ya, bisa dibilang seperti itu. Ya, cuman makanya saya bilang jangan terjebak di Tanah Abang saja. Karena kalau terjebak di Tanah Abang kita punya bisnis jadi sempit cuma di situ saja gitu. Harus nanti keluar. Kalau gitu nanti kita lanjutkan obrolan ini, jangan beranjak dulu pemirsa, tetap bersama kami dalam 3 in 1. Ngomong-ngomong. Ingin dipahami orang, kita harus memahami orang lain. Mau itu bapak saya dibilang preman, bapak saya dibilang segala macam, ya saya jalan aja nggak ada masalah. Karena yang tahu itu ya keluarga, bukan orang lain. Nah, dengan kehidupan Pak Haji Lulung yang keras, saya penasaran, Mas Tirta, apa sih yang diajarin, apa sih ayah yang manggilnya ya? Papa. Apa yang diajarin Papa? Apakah perjuangan hidup, kerasnya hidup itu juga diajarin? Apa aja sih yang diajarin Papa? Ya, yang diajari oleh Papa adalah bagaimana berjuang hidup. Berjuang hidup, prinsip. Kalau Papa ini orangnya prinsip. Ditanemin sama anak-anaknya nih. Galak nggak sih Papa? Oh, enggak, tegas. Tegas dan bijaksana. Waduh, kayak gimana tuh persisnya tuh? Tegas dan bijaksana itu kayak apa ya? Prinsip apa? Iya, misalnya? Jadi orang tuh harus bisa menghargai orang lain. Tidak boleh sombong. Tidak boleh angku. Itu yang saya ingat tuh. Sampai sekarang nih saya berasa dampaknya itu. Bisa menghargai orang lain lah. Kalau kita ingin dipahami orang, kita harus memahami orang lain. Mau itu bapak saya dibilang preman, bapak saya dibilang segala macam, ya saya jalan aja nggak ada masalah. Karena yang tahu itu ya keluarga, bukan orang lain. Yang menilai itu keluarga dan orang terdekat. Kalau orang lain kan tidak tahu proses hidupnya orang tua saya itu nggak tahu. Keluarga menilai seperti apa maksudnya? Iya, artinya yang tahu
Pak Haji Lulung ini keluarga orangnya memang baik gitu. Kalau tadi Mama Ina bilang sama kita, Pak Haji Lulung tuh kelihatannya aja galak padahal romantis ya Mama Ina ya? Romantis. Sama adik-adiknya juga gitu, baik gitu ya? Iya. Pak Haji orangnya romantis. Romantis kayak apa? Nih. Saya bawa satu hal yang mungkin tolong diceritakan saja. Ya, sama Mama Ina. Pak Haji boleh Pak Haji yang cerita, boleh Mama Ina yang cerita. Tolong ditunjukkan kepada pemirsa di rumah itu apa artinya. Apaan nih Pak Haji? Apa artinya? Biar dia inget-ingetin aku dulu. Ini dulu Pak Haji, karena tahun 75 kita kan belum ada tren namanya sepatu kayak sekarang. Ini Pak Haji pakai sepatu ini. Ini hobinya ini untuk sepatu ini untuk cari duit, kerja keras, jadi pedagang loa. Sekarang Pak Haji punya karyawan 7.000. Wow. 7.000. Jadi itu saksi hidup lah ya si sepatu itu ya. Nah sepatunya putih polos begitu Mama Ina. Di warna-warna. Dulu pakai ini dulu kalau Pak Haji minggu depan mau jalan dikasih stabilo warna merah. Terus balik lagi diwarnain putih, esoknya warna hijau. Sebenarnya satu sepatu ya. Karena emang nggak punya modal kan. Dulu kan nggak ada modal. Pakein apa di warnanya, pakai cat, pakai pilok? Enggak, kadang-kadang saya pakai one take berwarna. Oh gitu. Iya kalau pakai cat kan kaku soalnya. Jadi nggak bisa punya sepatu banyak ya warna-warni. Tinggal diwarna-warni sepatunya. Tapi kan sesuai baju kali ya, kayak baju merah. Pak Haji ini juga sering pergi pesta sama Mama Ina. Pestanya ini pesta apa dulu ya? Ada cerita menarik soalnya dari Mama Ina. Kalau dulu kan gini ya, dulu kan tuh ada yang namanya pesta-pesta ulang tahun orang-orang kampung lah ya. Orang-orang kampung yang masa-masa remaja gitu kan. Kadang-kadang saya suka nganterin adik gitu. Dia seneng karena dia ngumpul-ngumpulnya. Karena waktu zaman saya nggak ada gituan. Zaman dia udah ada pesta-pesta itu gitu. Ya beda 2 tahun. Oh, 2 tahun, oke. Jadi kalau dia sama rombongannya, dia sama anak sekolahnya, teman-teman lakinya ada pesta ulang tahun, disko-diskoan pakai lampu tuh di rumah. Aku suka datang tuh, temenin, nganterin gitu. Nah, terus kalau aku diundang juga suka ngajak. Nah sepatunya ini bungkus ganti gitu. Tinggal gonta-ganti. Kalau mau pergi serot tinggal di warna aja. Gitu. Tapi Tirta ini pernah dihukum loh karena ke Monas tapi nggak pamit. Iya. Kenapa itu? Jadi beneran nggak pamit? Jadi kejadiannya habis pulang sekolah itu sama saudara-saudara saya ke Monas nggak bilang. Biasanya kan kalau kita nih habis pulang sekolah langsung pulang. Ini ke Monas, ketahuan dihukum. Dihukumnya diapain Tirta? Dihukum biasa, suruh berdiri satu gitu. Oh, hukumannya kayak gitu ya? Pasar Tanah Abang. Tapi katanya juga pernah minta sepeda dituker sama dot dulu. Iya. Itu waktu kecil kan pasti? Iya, dot sampai botol tuh Pak. Jadi gini, aku kan ngajar mereka nih dewasa. Jadi kalau aku ngajak dia keliling, masih kecil semua tuh, aku nggak pernah tuntun. Supaya dia bisa mandiri. Nah satu saat mereka udah pengen sepeda-sepedahan yang kecil tuh. Jadi 2 orang, kakaknya sama dia, aku bilang sepakat dulu, janji. Jangan kalian sudah besar masa masih ngedot. Sepedanya datang, kalian harus buang tuh. Jadi belajar komitmen tuh ya dari kecil sama anak-anak gitu. Nah, tapi kalau bicarakan soal koleksi, nah ayah ini sendiri suka koleksinya apa sih? Ya Mas Tirta pasti tahu dong di rumah koleksi papa keris. Itu apa aja. Oh, golok gitu. Sekarang lagi senang kuda ya. Kuda ya? Kuda. Jam. Beliau nurunin nih, jam. Gitu. Jam tangan saya. Jam tangan. Jadi dari kecil saya di Pasar Loa itu sudah ngerti jam. Jadi banyak merek-merek jam yang terkenal tuh saya dapatkan itu asli, nggak kayak sekarang kan. Sekarang kan banyak yang tiruan gitu. Jadi ada barang bekas jam tangan aku beli, aku betulin gitu dulu. Dan masih tersimpan tuh. Nah, waktu kemarin berselisih sama Pak Ahok, itu keluarga tanggapannya seperti apa? Ya istri saya yang khawatir. Yang khawatir. Artinya sudahlah jangan berselisih gitu. Nah, kalau Tirta gimana? Maksudnya merasakan khawatir yang sama seperti Mama? Iya. Adakah pesan-pesan tertentu yang dikasih ke Papa? Pasti khawatir lah, namanya seorang anak lah, lihat orang tua pasti khawatir lah. Cuman ya bagaimana sosok Papa nih gimana? Udah terlalu cinta di politik. Iya benar. Kalau Mama Ina sendiri?
Kalau aku sih sama Pak Haji dari dulu support orangnya. Dan selalu Pak Haji. Paling dekat memang Mama sama Mama Ina ya, Pak? Dekat. Oh, dekat. Oh, semua dekat. Iya. Aku selalu sama Pak Haji selalu reminder ya, kalau apa-apa saling mengingatkan. Gitu. Karena istri saya kawan dekatnya adik saya. Oh gitu. Karena tetangga juga ya waktu itu ya. Siapa tahu Mama Ina tahu nih dulu kejadiannya gimana. Suami saya temannya Pak Haji, istrinya Pak Haji teman saya. Iya gitu. Oh gitu. Ya namanya cinta kampung lah. Satu kampung tetangga keren juga tuh gitu ya. Modalnya gitu ya. Ya kalau gitu terima kasih udah memberikan banyak sekali cerita yang sangat menarik kita malam hari ini ya. Tapi kita punya satu lagi keinginan. Kita atau saya ya sebenarnya karena Pak Haji itu senang sekali dengan musik-musik Melayu. Bukan begitu Tirta? Bukan gitu Mama Ina? Kalau di rumah suka dengerin musik Melayu juga? Jarang-jarang. Sebenarnya kalau aku seneng sih lagu-lagu Bruri ya. Oh, lagu karena masa-masa itu kan. Pas banget. Kita punya lagu Bruri ya. Kita punya lagu banyak sekali, tapi di sini kita akan karaokean Roma Irama aja gimana? Roma Irama. Bang Roma, nanti di sini kita karaokean bareng-bareng. Tapi sebelum itu kita tutup dulu 3-in-1-nya karena juga sudah 1 jam menemani Anda semua pemirsa. Terima kasih. Jangan lupa untuk menyaksikan episode selanjutnya ya. Saya Kamidia Radisti. Saya Tara Detuar. Dan saya Denta Mirakusuma. Sampai jumpa minggu depan tentunya dengan tamu yang sama istimewanya. Sampai jumpa. Rasakan kasihmu, sungguh ku rasakan. Ku rasakan sayangmu, sungguh ku rasakan. Ku rasakan cintamu.